ketika kita tekan, nah pindah kan secara otomatis. Lihat, ini jadi run dan ini jadi ref. Nah, ini kondisinya reverse berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan UJM Teknik. Pada video kali ini kita masih membahas tentang multi speed untuk inverter XSC AT1 dan AT4 ya. Nah, untuk video kali ini ya, ini adalah keseluruhan dari fungsi dari multi speed ya. Nah, kita buat boxnya itu bisa untuk forward dan reverse, dan juga bisa untuk memilih speednya ya. Ya di sini lengkap, dan indikator LED ya. Jadi ada 3 fungsi di sini. Saklar multi speed, terus indikator LED, dan saklar untuk forward dan reverse ya. Dari external port itu menggunakan multi speed dengan semua fungsinya kita gunakan seperti itu ya. Nah, untuk model yang seperti ini ya, saklar multi speed yang dilengkapi dengan saklar forward reverse ya, ini biasa atau bisa digunakan untuk di peternakan ayam ya. Ini peternakan ayam potong ya. Ya, untuk blower bisa, atau juga untuk bore press juga bisa ya. Untuk bore press, untuk mesin bor nanti bisa diatur bisa diatur kecepatannya, dan juga bisa diatur putarannya ya, mau dipakai forward atau reverse. Serta untuk mesin bubut juga ya. Nah, untuk mesin bubut juga bisa tentunya ya. Kita gunakan ya. Jadi yang menggunakan inverter XSC AT1 ya, bisa kita fungsikan ya jadi multi speed yang ada di external portnya. Nah, dan yang terakhir ini adalah mesin aerator ya. Mesin aerator yang menggunakan AMR 500 ini ya, dinamo 3 pas plus AMR 500. Nah, ini juga bisa digunakan ya, menggunakan external port yang ada di inverter XSC AT1 ya, dengan menggunakan box yang seperti ini ya, box multi speed ya. Jadi bisa menggunakan ini ya. Jadi kalau mau buat ya seperti ini aja ya. Nah, untuk bahan-bahannya ya seperti dari video yang sebelumnya ya. Ini kan boxnya sudah ada. Terus saklar rotari, LED. Nah, kabelnya ini kita yang ada tambahannya itu adalah kabel isi 7 ya. Kabel isi 7, dan ini saklar 3 posisi. Saya nyebutnya saklar 3 posisi ya. Jadi on off on ya. Jadi ada 3 dia. Ada 3 fungsi ya. Jadi ini untuk pengatur forward dan reverse-nya ya. Nah, untuk diagram saklar putar plus saklar forward reverse ya, dan dilengkapi dengan LED, itu skemanya seperti ini ya. Nah, ini keseluruhannya tuh skemanya seperti ini. Nah, perbedaannya di sini ada X4 dan X5-nya difungsikan nih. Ya. Jadi ada pilihan untuk X4 dan X5. Nah, X4 untuk forward dan X5 untuk reverse-nya ya. Nah, untuk LED ya seperti biasa ya, tidak ada tinggal menambahkan saja ya, seperti pada video yang part 3 sebelumnya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini nih perbedaannya ya. Nah, perbedaannya biar lebih paham. Nah, X4 dari X5 itu ya, kita masukkan ke saklar pilihan untuk forward reverse ya. Nah, ini misalkan untuk yang atas ini adalah X4 untuk forward dan X5 untuk reverse. Jadi ada pilihannya. Mau dipilih, mau yang dipakai itu forward atau reverse. Nah, ini langsung dihubungkan ke B ya. Nah, ini sebagai pengatur atau perpindahan untuk forward dan reverse ya. Nah, jika dihubungkan, kita lihat nih, jika dihubungkan, nah, skemanya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang bagian atas, ini X4, contohnya ini atas X4 ya. X4 berarti yang ini ya nantinya gitu kan.
Nah, untuk X5 itu yang bawah ya, yang bawah. Nah, pilihannya itu ya berarti yang strip 2 ini, yang strip 1 forward, strip 2 ini adalah reverse ya. Nah, ini adalah commonnya, jadi yang tengahnya ya. Jadi tengah dia kan ketika ada pilihan dia mau disambungkan kemana, ke X4 atau X5 ya, seperti itu. Nah, kita tambahkan juga untuk LED-nya ya. Nah, untuk LED indikator ya. Jangan lupa dikasih resistor karena voltasenya 12 volt ya. Forward dan reverse. Di sini kita kasih indikator nih. Nah, disambungkannya kemana ya, ini nih dia. Di X4 dan X5 ini ya. Ini untuk forwardnya, ini untuk reverse-nya. Kurang lebih seperti ini ya, skema dengan penambahan saklar forward reverse dan juga indikatornya ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai ya, jika sudah selesai ya akan dibuat dan dipasang pada box saklar rotary tersebut ya. Nah, lalu kita hubungkan nanti itu ke terminal port yang ada di inverter tersebut ya. Nah, ini adalah port untuk inverternya ya. Nah, ini untuk port inverternya. Nanti tinggal disesuaikan ya. Nah, di sini 12 volt atau 24 volt, karena di sini kita gunakan 12 volt, maka ini disambung ke 12 volt ya. Ini X3 ya, masuk ke sini X3 ya. X2 masuk juga ke X2, X1 disesuaikan X1. Nah, untuk main speed ya, tidak disambungkan kemana-mana ya, cukup jumperan ini saja ya. Nah, untuk X5 di sini kita masukkan ke X5. Dan untuk X4 kita masukkan juga ke X4 ya. Jadi udah sesuai ya. Nah, untuk yang COM juga sama. Nah, kita sambungkan ke COM. Jadi bebas, COM ini ada dua ya di terminal port ini ya. Ini sama ya, kondisinya sama. Dia tersambung. Bebas mau pilih yang sebelah sini atau yang sebelah sini ya. Nah, jika udah dihubungkan, ini sudah bisa berfungsi baik untuk mesin bubut tadi ya, untuk mesin bore price, terus untuk mesin aerator untuk biofloc yang menggunakan dinamo 3 fase dan AMR, mesin apa namanya, supercharge ya atau supercharger gitu ya. Nah, atau turbo. Nah, itu udah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan untuk mengatur kecepatan dan juga mengatur forward dan reverse mesin-mesin tersebut ya. Jadi tinggal langsung saja ya dipasang. Nah, untuk kabelnya itu disesuaikan saja ya, kalau memang panjangnya 10 meter ya 10 meter, 5 meter 5 meter, seperti itu ya. Nah, ya seperti ini ya gambar ketika sudah jadi dan sudah lengkap ya, penampakan untuk boxnya ya. Jadi penampakan untuk boxnya itu seperti ini. Ada pilihan saklar forward dan reverse, terus saklar rotari atau saklar putarnya. Di sini dilengkapi dengan indikator lampu LED yang 3 volt ya, yang 3 mili saja. Nah, ini sudah saya pasang ya, sudah saya pasang resistornya ya, sesuai dengan skema yang di video ini ya. Nah, ini resistor semua udah saya pasang ke lampu LED-nya juga ya. Dan ini juga untuk penambahan saklar ya, untuk forward dan reverse sudah saya pasang juga ya, udah dipasang. Nah, ini berarti kan ada rep sama FWD, X4 sama X5 dan P12 ya, karena ada penambahan untuk lampu LED dan forward reverse ya. Ini udah saya pasang ya, seperti ini ya. Nah, ini lampu indikatornya untuk forward dan reverse, dan inilah lampu indikator 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sudah lengkap semua. Ini jika udah dipasang pada box ya seperti ini ya, kita akan tes ya, kita akan hidupkan inverternya. Nah, ini sudah kita hidupkan inverternya ya. Nah, ini sudah kita pasang ya semuanya. Kita akan tes ya. Nah, ini saya ganti dulu ya tadi untuk apa namanya yang displaynya ini ya.
keyboardnya tadi yang huruf Cina ya, jadi takut nggak terbaca. Kalau ini kan jelas ya, ada power, run, stop, forward, reverse, dan R-min sini tulisannya ya. Kita akan tes. Nah, ini dalam kondisi off ya. Kita akan pindahkan atau ambil speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Nah, kita akan pakai speed 4 ya. Nah, ini kelihatan berkedip ya. Ini speed 4 berarti ini. Yang berkedip adalah speed 4 ya. Nah, ini kondisi speed 4, kita akan coba tekan. Nah, lihat ya, di sini ada indikator LED yang stop sama FWD ya. Nah, ketika kita tekan, nah pindah kan secara otomatis, lihat ini jadi run dan ini jadi rev. Nah, ini kondisinya reverse berarti ya. Nah, hertznya 30 ya, karena di speed 4 ya. Speed 4 ini 30 Hz, kondisi reverse ya. Kondisinya udah running ya. Nah, ini bunyi kipasnya kedengaran kan. Kita akan coba pindah langsung ke forward ya. Nah, ini kondisi forward. Nah, kondisi forward dia tetap di sini ya, forward run. Meskipun tidak dipindah gitu dari sini. Ya. Jadi dipindah forward reverse-nya itu dari sini ya. Dari saklar ini. Ini kondisi forward, kita lihat akan kita pindahkan ke speed 3. Nah, speed 3 lampunya pindah juga ya. Lampu pindah ke speed 3. Nah, kita coba. Nah, speed 2 juga pindah. Lampunya sudah hidup ya. Nah, speed 1 di 50 Hz ya. Hidup juga ya. Lampunya udah sesuai gitu kan. Ini berarti kondisi forward ya. Kita akan stop. Nah, udah di stop seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat nah ini lampu untuk forward ya, hidup. Nah, kita lihat untuk reverse-nya. Nah, untuk reverse-nya juga hidup ya, yang warna merah. Nah, ini berarti rangkaiannya sudah sesuai, sudah benar ya. Jadi speed 1, speed 2 ya, semua berfungsi. Speed 3, speed 4. Speed 4 lampunya udah, indikatornya semuanya hidup. Oke, nanti pada video selanjutnya saya akan coba start stopnya menggunakan program PLC ya, menggunakan PLC dan menggunakan relay ya. Jadi multi speed nanti menggunakan start stopnya itu menggunakan relay ya, dan juga kita akan tes menggunakan PLC ya, bagaimana caranya ya. Nah, oke, sekian, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa komen jika ada yang ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.